Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kutukan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Mereka tiba kembali di warung makan milik Pak Tarjo. Farah langsung memesan makanan yang tadi lupa dibeli olehnya. Sementara dia, Rida, dan Ayu menunggu dirinya di depan warung tersebut. "Duduk sini, jangan berdiri di sana, nanti kamu capek," ajak Rida. Farah pun mendekat, lalu duduk di antara Ayu dan dia. Rida sendiri lebih senang berdiri di hadapan ketiga wanita itu ketika menunggu. "Nama kamu siapa? Kamu tinggal di desa ini sudah lama atau masih baru? Kok kami jarang melihatmu ya?" tanya Ayu. "Yu, kalau bertanya itu satu-satu, nanti dia bingung mau jawab apa, yang mana duluan," tegur dia. Ayu pun langsung tertawa sumbing sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Rida langsung memperagakan gerakan pencaksilat yang diarahkan kepada Ayu. Akibat tidak bisa menahan gemas pada wanita itu. "Lama-lama aku akan betul-betul memberi satu jurus padamu, Yu. Aku sudah sering bilang, kalau bicara itu jangan pernah lupa ambil jeda. Lah ini, buru-buru ambil jeda, ambil napas pun lupa," omel Rida. Farah tertawa pelan saat melihat tingkah laku dia. Dia dan Ayu, ketiga wanita yang ia tertawai kini, menatap ke arahnya seraya tersenyum. "Nah, gitu dong. Senyum, tertawa, dan jangan murung serta menyembunyikan wajah. Wajahmu cantik begitu kok, disembunyikan," ujar dia. "Iya, benar itu. Jangan menunduk terus kalau jalan. Tegak saja. Tatap ke depan. Kalau ada orang yang berani macam-macam sama kamu, langsung sikat," saran Rida. "Hah? Sikat? Kenapa orang itu harus disikat? Bukannya kalau ada orang yang berani macam-macam itu harus diberi pukulan ya?" heran Ayu. Tatapan Rida, dia, dan Farah kini terarah dengan sempurna kepada Ayu yang otaknya sedang tidak berkoneksi dengan otak mereka. Hal itu membuat Rida dan dia sulit untuk mengatakan apapun agar Farah memahami kondisi Ayu yang terkadang sering mengalami miskomunikasi dengan orang lain. "Oke, mari kembali lagi ke topik utama dan abaikan soal sikat. Jadi, nama kamu siapa?" tanya Rida kepada Farah. "Farah, nama lengkapku Farah Arkadewi Wardana." Rida dan Ayu jelas langsung bungkam dalam sekejap ketika mengetahui kalau wanita itu adalah putri keluarga Wardana. Mereka melirik ke arah dia karena tahu soal permusuhan antara keluarga Prawira dan keluarga Wardana. "Wah, namamu cantik sekali, sesuai dengan wajah yang kami lihat saat ini," uji dia apa adanya. "Aku yakin kamu sudah tahu siapa namaku, karena tadi aku memberitahu namaku pada kakakmu." "Iya benar, Mas Raga itu kakak sepupuku. Aku juga sudah tahu siapa namamu, karena tadi aku mendengar kamu memberitahu namamu pada Mas Raga. Dia Arasti Prawira kan? Harusnya kah aku panggil Mbak atau kakak? Soalnya kamu lebih tua daripada aku." Farah agak ragu-ragu saat bicara dengan dia. Rida dan Ayu mulai merasa santai saat tahu kalau Farah juga tahu kalau dia adalah putri keluarga Prawira. Mereka tampaknya tidak perlu menjadi wasit karena jelas tidak ada yang bertengkar di depan umum saat itu. "Ah, jangan terlalu formal, panggil saja dia seperti bagaimana orang lain memanggilku. Aku jauh lebih senang kalau tidak dipanggil Mbak atau Kakak, biar terdengar seakan aku masih berusia semuda kamu,"
ujar dia sambil tersenyum malu-malu. Aku langsung bangkit dari tempat duduknya dan bergabung dengan Rida untuk mengeluarkan jurus pencaksilat lainnya yang kini terarah untuk dia. Apa kamu bilang? Muda? Bagaimananya yang muda kalau usiamu sudah 25 tahun? Hah? Geram Rida. Muda? Mari kita lihat seberapa mudanya tulang dan otot-otot pada tubuhmu itu. Tambah Ayu. Dia dengan sigap segera berlari menuju pohon kelapa di dekat warung makan itu untuk menghindari kejaran Rida dan Ayu. Farah kali ini terlepas saat melihat ketiga wanita itu saling mengejar melilingi pohon kelapa. Ia benar-benar merasa terhibur karena melihat tingkah gila mereka yang sama sekali tidak berusaha disembunyikan. Hei, sudah main kejar-kejarannya. Pesanku sudah jadi. Panggil Farah setelah menerima pesanan makanan dari Pak Tarjo. Ketiga wanita itu pun segera mendekat kembali pada Farah. Dia kembali merangkul Farah seperti tadi, lalu mengajaknya berjalan bersama. Rida dan Ayu ada di sekeliling mereka. Tampaknya kedua wanita itu masih ingin melanjutkan perkara tadi dengan dia, jika sudah mengantar Farah sampai ke rumahnya. Dia segera disingkirkan oleh Rida dan Ayu dari sisi Farah, sehingga kini mereka berdua ada di sisi wanita itu. Mana ponselmu? Tanya Ayu. Farah pun segera mengeluarkan ponselnya dari saku, lalu memberikan kepada Ayu. Namaku Rida Safitri, dan yang itu namanya Ayu Rahayu. Panggil saja nama depan kami, jangan ditambah mbak atau kakak, ujar Rida. Nomor ponsel kami sudah ada di ponselmu. Aku sudah membuat grup WhatsApp dan kamu sudah ada di dalam daftar grup tersebut. Jadi, kalau kamu mendadak ingin curhat tapi tidak bisa bertemu kami, bukalah grup itu dan bicara sepuasnya di sana. Insya Allah, kami akan menanggapi curhatanmu secepat yang kami bisa. Jelas Ayu seraya menyerahkan kembali ponsel itu ke tangan Farah. Tapi kamu juga jangan kaget ya Far, kalau ada yang mendadak curhat, tidak jelas tengah malam. Abaikan saja, biasanya itu adalah Ayu, karena dia adalah admin grup. Dia akan mengeluarkan semua keluh kesahnya soal perasaan yang dia pendam-pendam terus sejak SMP terhadap Mas Cruz. Dia memberi peringatan. Aku langsung melepas rangkulan dari lengan Farah, lalu mencoba mengejar dia seperti yang tadi terjadi. Farah kembali tertawa lalu menatap layar ponselnya yang masih memperlihatkan papan chat di dalam grup buatan Ayu. Entah mengapa ia merasa senang dengan hal itu, karena untuk pertama kalinya ada orang yang mau menjadi temannya, meski dirinya sendiri terlihat sangat buruk. Apa yang dia katakan soal wajahnya yang cantik tentu bukanlah hal yang sebenarnya. Ia tidak cantik karena ada sebuah tanda yang begitu jelas terlihat pada sisi kiri wajahnya. Semua orang yang melihat tanda itu pada wajah Farah selalu saja akan merasa risih dan kemudian menjauhinya. Namun dia, Rida dan Ayu sama sekali tidak begitu. Mereka sama sekali tidak mengungkit soal tanda di wajah Farah. Seakan mereka merasa tidak perlu mengungkitnya sedikit pun. Rumah keluarga Wardana sudah terlihat di depan mata. Dia tetap melangkah dengan tenang. Ia tidak merasa perlu memikirkan masalah yang pernah terjadi di masa lalu. Ia mengantar Farah sampai di depan pintu rumah wanita itu bersama Rida dan Ayu. Seorang dari dalam rumah hampir membukakan pintu, namun mengurungkan niatnya akibat merasa kaget karena Farah tidak pulang sendiri. Kalau begitu, kami pulang dulu ya Far, pamit dia. Iya, terima kasih karena sudah menemani dan bahkan mengantarku pulang, balas Farah. Sama-sama Far, jangan terlalu dipikirin, nanti kangen, Rida mengatakan dengan kalem. Hal itu membuat dia dan Ayu segera merangkulnya dengan penuh kasih sayang, alias menggelitik lehernya diam-diam. Farah kembali tertawa
karena kali ini Rida lah yang mengalami penderitaan. Jangan lupa balas chat ya Far, Ayu mengingatkan. Maksud Ayu, jangan lupa tanggapi curhatannya. Dia menerjemahkan. Iya, pasti akan kutanggapi, saut Farah. Setelah ketiga wanita itu pergi dari halaman rumah dan tidak lagi terlihat, Farah pun terbalik untuk mengetuk pintu rumahnya. Namun ternyata ibunya sudah berdiri di belakangnya dan tersenyum lembut ke arah Farah. Siapa mereka sayang? Mereka teman kamu, tanya Safira. Dia masih bergelut di ruang kerjanya, meski waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 malam. Waktu itu bahkan melaksanakan sholat maghrib dan isya di sana, bukan di kamarnya seperti biasanya. Pekerjaan dia sudah hampir selesai dan hanya perlu dikirimkan hasilnya. Setelah itu, dia akan kembali bisa bersantai seperti 2 hari terakhir, tanpa perlu memikirkan beban apapun. Fikri naik ke lantai 2 untuk membawa susu coklat yang tadi diinginkan oleh dia. Pria itu tampaknya sedang menelepon seseorang karena dia bisa melihat layar ponsel Fikri dengan sangat jelas meski hanya sekilas. Setelah meletakkan gelas di atas meja kerja dia, Fikri pun segera beranjak menuju balkon dan melanjutkan pembicaraan di telepon. Dia sendiri kini meraih ponselnya setelah mengirim hasil pekerjaannya melalui email. Pesan dari grup WhatsApp yang dibuat Ayu tampaknya baru saja memulai obrolan, sehingga dia tidak tertinggal untuk ikut mengacau di sana. Assalamualaikum sahabat-sahabatku, Mas Krus. Aku baru saja lewat di depan rumah. Aku bisa lihat dia melalui jendela. Dia semakin ganteng dan aku semakin lepek-lepek ketika menatapnya. Rida, Waalaikumsalam. Teriaklah cepat yuk. Mas, nikahi aku. Dia, Waalaikumsalam. Astagfirullah dah. Tolong jangan menyarankan hal gila macam itu pada Ayu. Aku gak bisa membayangkan kalau dia benar-benar melakukannya. Farah, Waalaikumsalam. Apa nggak akan ada warga yang lihat ya kalau Ayu sampai teriak begitu dah? Apa nggak akan ada yang memberi dia cap gila? Rida, itulah tujuanku Far. Biar dia dicap gila sekalian daripada cuma kita bertiga saja yang tahu kalau dia itu gila gara-gara memendam perasaan terus sama Mas Kras. Ayu, sontoloyo kamu dah. Siapa yang gila? Hah? Siapa? Cup, Ayu sayang. Siapa yang nakal? Siapa? Sini biar aku yang citak kepalanya. Rida, yakin mau citak aku? Sudah siap menerima jurus di. Farah, maju di. Aku mendukungmu. Far, jangan gitu dong. Jangan dorong aku untuk maju ke hadapan singa. Ayu, lah terus. Kenapa kamu tadi menawari akan mencitak kepala orang yang akan menggangguku di? Giliran ditantang balik sama Rida, kamu malah mundur alon-alon. Dia, daripada kamu kalau ketemu Mas Kras, maju tidak, mundur, tak mau. Ayu, Dias, awas kamu. Di rumahnya Farah tertawa sendiri sambil menatap layar ponsel. Raga yang baru saja datang ke rumah itu untuk mengantar makanan yang dimasak oleh ibunya, menatap heran ke arah Farah. Tidak biasanya Farah tertawa lepas seperti itu. Farah biasanya hanya diam dan murung sepanjang waktu. Bahkan saat Raga mengajaknya bicara sekalipun, hal itu membuat Raga mendekat pada Farah dan duduk di tepat di sampingnya. Kamu sedang menertawai apa, Far? Kok tumben? Aku mendengar kamu tertawa seperti ini. Kamu sedang ngobrol apa? Dengan siapa? Tanya Raga sambil menatap ke arah ponsel milik Farah. Aku sedang ngobrol dengan teman-temanku, Mas. Jawab Farah. Teman-temanmu? Siapa saja mereka? Sejak kapan kamu punya teman? Raga merasa heran. Aku kenal mereka sejak tadi. Dia salah satunya.
Lalu dua orang lainnya adalah sahabat baik dia, yaitu Rida dan Ayu. Kedua mata Raga mendadak membola usai mendengar jawaban Farah. Safira dan Irman, ayah dan ibu Farah, hanya ikut mendengarkan sambil sekali menatap ke arah putri serta keponakan mereka. Dia? Loh kok kamu kamu yang duluan akrab sama dia sih? Kan seharusnya aku. Alah, Mas Raga terlalu lama gerakannya. Dia sudah menyebutkan nama dan nomor teleponnya pun Mas Raga malah lambat loadingnya dan tidak ingat untuk mencatat. Kalau bukan aku yang catat nomor teleponnya dia, Mas Raga hanya akan mendapat kenang-kenangan karena pernah mengobrol singkat sama dia di warung makan Pak Tarjo. Omel Farah. Irham dan Safira mendadak tertawa usai mendengar omelan Farah kepada Raga. Raga langsung berjengit ngeri saat tahu kalau Farah ternyata bisa mengomel pada orang lain. Ampun, Far. Iya, aku yang salah karena terlalu lambat loading. Jadi dia bilang apa padamu barusan? Raga berusaha mencari tahu. Intinya, kami berempat tidak membahas Mas Raga sama sekali. Kami hanya membicarakan hal yang benar-benar menghibur, bukan yang bikin sakit kepala seperti Mas Raga. Maksudmu? Dia sama sekali tidak membicarakan aku, dan maksudmu dia tidak sudi membicarakan aku? Duga Raga. Untuk apa dia membicarakan pria yang belum dia kenal? Mas Raga bahkan belum mencoba menghubungi dia setelah tahu nomor teleponnya kan? Mas Raga juga belum memberitahu dia soal nama sendiri. Nggak mungkinlah dia mau mulai duluan. Dia kan wanita, Mas. Pria yang seharusnya memulai duluan kalau memang mau melakukan pendekatan. Lagi pula, kalaupun dia mau memulai duluan, dia kan nggak tahu nomor telepon Mas Raga. Jadi bagaimana dia mau menghubungi Mas Raga coba? Jelas Farah agar Raga segera sadar. Raga pun memejamkan kedua mata sambil menepuk keningnya. Ia merasa malu sekali karena Farah jauh lebih paham bagaimana caranya mendekati seorang ketimbang dirinya sendiri. Benar kata Farah, Ga. Seharusnya kamu yang memulai duluan kalau mau berdekatan dengan seseorang. Jangan menunggu kamu yang didekati, karena wanita biasanya merasa minder jika harus mendekati pria dulu, ujar Irham. Tapi aku nggak tahu cara bicara yang tepat sama dia, Pak Le. Aku bingung, ungkap Raga dengan jujur. Astagfirullah Mas Raga, kok Mas Raga malah bingung sih? Tegur Farah. Safira, Irham maupun Raga mendadak kaget saat mendengar Farah mengucapkan kalimat istighfar. Dalam keluarga mereka tidak pernah satu kali pun ada yang mengucapkan kalimat seperti itu. Meski mereka beragama Islam sejak lahir, apa yang pernah terjadi di masa lalu membuat mereka tidak pernah lagi menyentuh ranah keagamaan. Bahkan tidak pernah ada yang mengajari Raga serta Farah untuk mengucapkan kalimat-kalimat Allah, meski hanya satu kali. Apa susahnya menghubungi dia lebih dulu? Mas Raga hanya perlu bilang, Assalamualaikum, dia Arasti Prawira. Aku Raga Wardana, yang tadi bertemu kamu di warung makan Pak Tarjo. Boleh kita saling mengenal lebih dekat? Sudah beres? Ayo, cepat dicoba, dorong Farah. Rasa kaget Safira dan Irham tentu saja semakin menjadi-jadi setelah mendengar nama lengkap dia. Raga sendiri kini masih menatap ke arah Farah dengan tatapan yang penuh keraguan. Kamu lupa siapa itu keluarga Prawira? Menurutmu, kenapa aku menunda-nunda untuk menghubungi dia sejak mendapatkan nomor teleponnya? Kalau dia tahu aku ini anak keluarga Wardana, menurutmu, apakah dia tidak akan langsung membenciku? Raga mencoba mengingatkan Farah. Dia tahu kalau aku putri keluarga Wardana, Mas, balas Farah, dan dia tidak membahas apapun tentang itu ketika tahu siapa aku. Dia sama sekali tidak mengungkit apapun, meski hidupnya mungkin sangat menderita
akibat kutukan yang pernah kakek ucapkan untuk keluarganya. Itulah sahabat cerita dari Kutukan. Ditunggu part selanjutnya.